Nah, dakwaan terhadap P. Diddy ini nggak sesimpel yang kita bayangkan. Dakwaan untuk P. Diddy ini sampai 14 halaman. Wow! Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ade sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, Alhamdulillah. Ya, kemarin AA lupa upload. Bukan lupa sih sebenarnya, agak sibuk. Jadi nggak upload kemarin, minggu kemarin. Maafkan Kak AA yang satu ini. Tapi kali ini kita akan membawa suatu segmen baru lah bisa dibilang ya. Kita kasih nama apa nih? Kalau AA juga kepikirannya ada beberapa nama, tapi yang paling masuk itu sebenarnya lah kita bahas. Sebenarnya ini AA ngebahas sama manajer AA sendiri bahwa kita akan menyebut segmen itu dunia dunia. Maksud AA ini segmen yang kita akan membahas berbagai kasus-kasus yang terjadi di dunia ini, mau itu misteri ataupun yang kriminal. Dan menurut AA ini bakal seru sih. So without any further ado, mari kita masuk ke ngobrol sepi bareng AA. Let's go. Akhirnya ya, setelah sekian lama tidak menyentuh ini, kita sentuh lagi. Jadi, mari kita masuk ke sini dan kasus yang kali ini kita akan bahas adalah, bisa kalian tebak dari thumbnailnya juga sih sebenarnya, kasus yang saat ini lagi up banget, yang lagi dibicarakan banyak orang, dan kalian pasti juga sudah nonton di berbagai YouTube channel lain. Cuman kali ini kita bahasnya agak telat ya, tapi gak apa sih, karena waktu itu juga masih di Bandung, jadi nggak bisa terlalu buat video juga karena tripodnya dan kameranya juga di Samarinda gitu. Ya, kasus kali ini yang akan kita bahas adalah kasusnya P. Diddy. Jadi P. Diddy ini adalah seorang penyanyi dan rapper yang terkenal. Bahkan saking terkenalnya itu, P. Diddy ini sering disebut-sebut bapaknya dari rapper-rapper. Bapak dari semua rapper lah bisa dibilang. Dan P. Diddy ini bukan cuman seorang rapper atau penyanyi yang terkenal. Bahkan dia ini seorang produser yang mempunyai banyak talent-talent yang bernama, dan namanya itu yang benar-benar nama papan atas di Hollywood. Jadi kasusnya P. Diddy ini terkuak dan menghebohkan dunia karena ditemukannya 1000 baby oil atau minyak bayi di kediamannya. Nah, baby oil sebanyak itu buat apa? Stay tune dan kita akan mengupasnya. Selain ditemukannya 1000 baby oil itu, ternyata P. Diddy ini juga terdapat kasus-kasus yang menyimpang ternyata saat diselidiki lebih dalam lagi. Dan dia pun ditangkap pada tanggal 16 September 2024 atas tuduhan tindakan kekerasan, terlibat dalam prostitusi, penggunaan obat-obatan terlarang, serta tindakan-tindakan kriminal lainnya. Penangkapan ini pun terjadi setelah digeledahnya rumahnya dan ditemukan 1000 baby oil tersebut dan senjata-senjata ilegal. Sebenarnya tuduhan terkait tindak kriminalnya P. Diddy ini sudah lama beredar di kalangan netizen. Cuman baru terkuak lagi gara-gara mantan kekasihnya P. Diddy, yaitu Cassie, melaporkan tindakan buruk sang rapper selama bertahun-tahun ini kepada pihak yang berwajib. Terus kasus ini makin panas gara-gara banyak sekali bintang-bintang Hollywood yang besar yang terseret juga oleh kasus ini. P. Diddy juga sering mengadakan pesta yang dimana pesta tersebut menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut terjadi. Bahkan beberapa bintang-bintang besar seperti Beyonce, Jay-Z, The Kardashian, J-Lo disebut-sebut pernah menghadiri pesta tersebut. Bahkan Justin Bieber ini disebut menjadi salah satu korban yang membuat publik ini heboh, Wal. Nah, jadi kronologi kasus ini dimulai pada tanggal 16 November 2023. Jadi mantan kekasihnya P. Diddy, Cassie, yang pernah menjalin hubungan dari tahun 2007 sampai putus pada tahun 2018, mengajukan gugatan hukum pada November 2023. Nah, dalam gugatan tersebut, Cassie telah menuduh P. Diddy melakukan kekerasan pada dia selama bertahun-tahun, bahkan sampai pemerkosaan. Ia juga mengklaim bahwa P. Diddy ini selalu memaksa dia berhubungan dewasa dengan pekerja seks pria, serta memukulinya berkali-kali. Namun, hanya kurang dari 24 jam setelah gugatan itu dilaporkan,
Cassie dan P. Diddy pun sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Masih di bulan yang sama, pada tanggal 23 November 2023, P. Diddy pun kembali menghadapi tuduhan pelecehan seksual. Dua tuntutan hukum kali ini diajukan. Salah satunya dari penggugat anonim yang mengklaim bahwa P. Diddy ini melakukan kekerasan serta pelecehan pada dia. Selain itu, ada seorang wanita yang bernama Joy Dickerson Neal yang mengklaim bahwa P. Diddy telah membius dan melakukan pelecehan seksual kepada dia saat dia masih menjadi mahasiswi pada tahun 1991. Karena beberapa laporan masuk kepada pihak kepolisian, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri New York mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah P. Diddy di Los Angeles dan Miami pada 25 Maret 2024. Dan pada 16 September 2024, akhirnya P. Diddy pun tertangkap di Manhattan. Penangkapan ini dilakukan setelah Dewan Juri Agung memberikan dakwaan kepadanya. Dakwaan yang dibuka oleh Jaksa Federal keesokan harinya mengungkapkan bahwa P. Diddy diduga menjalankan konspirasi pemerasan yang melibatkan perdagangan seks, kerja paksa, penyuapan, serta kejahatan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa selama beberapa dekade nih, P. Diddy menyiksa, mengancam, serta memaksa orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi hasrat biologisnya. Sekaligus melindungi reputasinya serta menutupi kelakuan bejatnya ini. Nah, dakwaan terhadap P. Diddy ini nggak sesimpel yang kita bayangkan. Dakwaan untuk P. Diddy ini sampai 14 halaman. Wow! Di dakwaan tersebut dituliskan bahwa P. Diddy ini mempunyai semacam organisasi gitu, yang disebut dengan nama Kaum Enterprise. Organisasinya ini juga disebutkan terlibat dengan tindak kriminal seperti pemerasan, kerja paksa, perdagangan seks, distribusi antar negara dengan tujuan prostitusi, pembujukan atau pemaksaan orang lain untuk ikut terlibat juga, penggunaan obat-obatan terlarang, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan tindak upaya menghalangi penegakan hukum. Wow, oke, itu panjang banget. Dan semua kejahatan tersebut telah dilakukan selama puluhan tahun. Bro, itu korbannya banyak banget loh. Nah, jadi P. Diddy ini setiap tahunnya itu mengadakan suatu party wall yang mengundang artis-artis papan atas, politikus, olahragawan, orang-orang terkenal lah. Nah, party atau pesta tersebut disebut dengan White Party. Tapi ternyata White Party ini bukan seperti pesta-pesta pada umumnya, Wal. White Party ini adalah pesta yang erotis atau bisa disebut juga freak offs. Nah, polisi menduga bahwa yang 1000 baby oil yang ditemukan saat penggeledahan rumah P. Diddy ini digunakan untuk freak offs atau kegiatan erotis ini. Dan kegiatan ini bisa berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Nah, parahnya lagi si P. Diddy ini saat kegiatan freak offs atau white party ini, dia itu memasang kamera-kamera tersembunyi. Untuk apa? Video-video yang jadi dari kamera-kamera tersembunyi ini, itu dijadikan sebagai blackmail. Intinya P. Diddy ini seperti mengancam supaya apa yang kamu lakukan di sini nggak akan kusebarkan loh kalau kamu melakukan ini untukku. Jadi orang-orang itu dipaksa mengikuti kemauannya. Nah, setelah beberapa minggu setelah penangkapannya, pada 1 Oktober 2024, melalui konferensi pers, Tony Buzbee, yaitu pengacara dari korban-korbannya P. Diddy ini, mengungkapkan beberapa perkembangan. Jadi, kata pengacara ini, Wal, setelah penangkapannya si P. Diddy ini, mulailah bermunculan laporan-laporan dari yang mengaku sebagai korbannya P. Diddy. Dan sampai 3.285 orang mengaku menjadi korban pelecehannya si P. Diddy ini. Jadi dari ribuan laporan tersebut, 120 sudah teridentifikasi sebagai korbannya P. Diddy. Yang sudah dijamin nih korbannya nih. 60 dari wanita dan 60 dari laki-laki juga. Semuanya berasal dari 25 negara bagian yang berbeda. Dan taulah, Wal, dari 120 orang tersebut, 15 yang telah dilecehkan oleh P. Diddy ini masih di bawah umur. Dan parahnya lagi, korban paling muda yaitu 9 tahun. Astagfirullah. Hal tersebut dilakukan P. Diddy di White Party-nya. Dan ini sudah terjadi dari tahun 1991. Jadi, Wal, menurut laporan para korban-korban ini, mereka itu diserang saat White Party tersebut. Sorry, ini kameranya tadi, tadi di kameranya mati lagi, baterainya habis lagi tadi.
Sorry ya, tadi baterainya habis. Cuman sampai mana tadi? Oh ya, jadi mereka itu dibius dan akhirnya mereka itu tidak sadarkan diri lah. Setelah white party ini selesai, mereka pun mengecek ke dokter lah dan ditemukan adanya zat-zat yang biasanya digunakan untuk menenangkan para kuda, alias obat bius kuda. Buset dah! Terus para korban ini juga mengaku mereka itu nggak ingat apa-apa yang terjadi di pesta tersebut. Tapi ya tahu apa yang terjadi, itu menjijikan. Di konferensi pers juga, Tony Busby ini juga mengungkapkan bahwa dia punya daftar nama list orang-orang yang menjadi kaki tangannya P. Diddy serta orang-orang yang mengetahui hal-hal ilegal yang telah dilakukan oleh P. Diddy ini. Dan dia pun juga mengklaim bahwa jika nama-nama ini diungkapkan ke dunia, banyak orang yang bakal terkejut. Ngeri juga ya. Jadi menurut info terbaru nih, P. Diddy ini saat diberi makan di penjara, dia itu takut untuk makan. Yaitu dia takut untuk diracuni. Takut mati juga orang satu nih lah. Sekedar info juga, P. Diddy ini ditempatkan di penjara khusus, di mana dia tidak akan bisa menghilangkan nyawanya sendiri. Begitu. Akhirnya selesai juga nih cerita bejat. Jujur deh, mengerikan, jijikkan bener orang satu nih. Oke. Cheers. Oke lah, jadi itulah kisah mengenai P. Diddy ini. Bukan kisah sih, sebenarnya kasus ya, kasus P. Diddy ini. Ya, dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa pelecehan seksual itu tidak memandang bulu. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa korban pelecehan seksual itu tidak pandang bulu. Mau itu laki-laki atau perempuan, dua-duanya juga bisa jadi korbannya. Semoga kalian enjoy dengan video satu ini dan semoga kalian tidak muntah mendengar berbagai macam kelakuan bejat P. Diddy di video kali ini. Jujur ya, agak ngeri juga. Juga membaca naskahnya kayak, mengerikan, 14 dokumen loh. Wow, that's a lot. Anyways, hit that subscribe button and hit that like, subscribe, and share. Anyways, hit that like, subscribe, and share this video. So a lot of people that you know, dan mungkin supaya bisa nge-support Taat juga dalam membuat video-video seperti ini, dan supaya siapa tahu ada bisa menjadi teman makan kalian juga. Tapi mudahan kalian nonton video ini jangan sambil makan ya, tolong, karena kasihan perut kalian, kasihan. Dan semoga kalian share juga ke teman-teman dan keluarga kalian, and I'll see you guys in the next Ngopi Ngobrol Sepi bareng AA. Dunia. Assalamualaikum. Aduh, siapa yang ngerti di dia juga, ya Allah. Tapi saat dia masih menjadi mahasiswi pada tahun 1991. Wih, keren. Mama tuh siapa P. Diddy itu apa sih?